Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata man huwa khairu maqama wa ahsanu nadiyya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kubbar wa sabiyya. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita seluruhnya, mulai dari nikmat iman, nikmat beramal soleh, nikmat kita bernafas, nikmat kita minum, nikmat kita makan dan lain sebagainya. Semua itu tidak lain adalah sifat Ar-Rahman dan sifat Ar-Rahimnya Allah kepada makhluknya. Oleh karena itu kita patut dan wajib untuk bersyukur atas nikmat ini, dan mudah-mudahan kesyukuran kita itu berbuah menjadi ketakwaan, dan ketakwaan kita berbuah menjadi keridhaan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keridhaan dari Allah fid dunya wal akhirah. Salawat dan salam kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajari kita apa yang diperintahkan oleh Allah kepada beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajari kita bagaimana kita melaksanakan ibadah mulai dari awal sampai akhirnya. Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana kita berkeluarga, bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita bernegara, sehingga tidak salah dan sangat benar dan patut untuk dicamkan bagi kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan lil alamin dengan segala ajaran yang Allah perintahkan kepada beliau. Karena itu siapa saja meninggalkan ajaran Rasul, maka sesungguhnya dia sudah meninggalkan sunnah-sunnahnya. Siapa yang mengamalkan ajaran Rasul, maka berarti dia telah melaksanakan sunnah-sunnahnya. Karena itu salah satu sunnah Rasul adalah berselawat kepada beliau, dan mudah-mudahan selawat yang kita untaikan kepada Rasulullah SAW menjadi penimbang dari beratnya amal kita insyaallah di akhirat nanti, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya mujibat doa isailin. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Baqarah ayat 188, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Jangan pula kalian membawa urusan harta itu kepada para penguasa dengan maksud agar kalian dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kalian tahu. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat di atas secara tegas mengancam siapa saja yang ingin menguasai harta orang lain, termasuk lahan orang lain,
tanah orang lain, apalagi dengan cara menyuap penguasa, suatu hal yang dipandang lumrah hari ini, tetapi sangat berat dosanya di sisi Allah. Tidak jarang kita melihat orang-orang kaya, oligarki, pengusaha menyuap pejabat agar dapat menguasai lahan, sekalipun dengan cara merampas lahan tersebut dari orang lain. Inilah yang kita saksikan dan viral belakangan informasinya. Lahan di Pulau Rempang, Batam, yang hari ini mati-matian warganya, sekitar 17.000 warga diperintahkan untuk mengosongkan lahan tersebut, padahal lahan tersebut adalah milik mereka sebelum ada Negara Kesatuan Republik Indonesia lagi. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara tegas bahwa negara, pemerintah merupakan pengayom bagi rakyat, maka tidak layak bagi mereka untuk disogok, untuk disuap, untuk dijadikan sebagai kuda tunggangan bagi pengusaha-pengusaha, oligarki-oligarki, atau cukong-cukong asing dan asing untuk menjadikan rakyatnya semakin menderita. Di sana pun bukannya mereka hidup enak, mereka sebagai nelayan, tanah yang mereka miliki dari nenek moyangnya satu-satunya harus dirampas dengan cara yang tidak wajar. Apakah ada ganti ruginya? Inilah yang masih debatable. Ada yang mengatakan ada ganti ruginya, tapi tak cukup. Bahkan ada yang mengatakan bahwa tak ada ganti rugi sama sekali, karena mereka tidak memiliki surat atau sertifikat yang diminta sejak lama. Padahal dulu Presiden Indonesia Jokowi mengatakan ketika dia naik menjadi presiden, 3 bulan sertifikat itu sudah bisa dia selesaikan. Tapi sampai sekarang sertifikat tidak bisa diselesaikan. Ada apa semua ini? Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka Islam telah mengajarkan kepada kita, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini, jangan kalian makan harta orang lain yang ada di antara kalian dengan cara yang batil. Itu bentuk yang pertama. Ketika cara pertama dia ingin makan harta orang lain, dia tidak bisa melakukannya. Apa cara yang kedua? Cara yang kedua, dia menyebutkan watudlu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan watudlu biha ilal hukami litakulu fariqan min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Cara yang kedua adalah mereka menjadikan penguasa sebagai backingnya, sebagai orang kuatnya, karena penguasa memang memiliki aparat yang diperintahkan untuk melakukan sebagaimana yang diinginkan oleh pengusaha. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau misalnya penguasa yang melakukan, maka ini disebut dengan legal. Yang melawan pasti akan terancam. Tapi kalau pengusaha yang melakukan, itu disebut ilegal, tidak boleh. Maka pengusaha memanfaatkan penguasa supaya perbuatan mereka menjadi legal dan boleh. Inilah yang tidak benar. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menyatakan perbuatan yang mereka lakukan itu adalah perbuatan dosa. Apakah mereka menyerobot sendiri, apakah melalui penguasa, kedua-duanya merupakan perbuatan yang batil yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ancaman Nabi SAW kepada para perampas lahan, man akhadha shibran minal ardi zulman fa innahu yutawwaquhu yaumal qiyamati min sab'i ardina. Siapa saja yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka Allah akan mengalungkan 7 bumi kepada dirinya nanti di hari kiamat. 7 bumi itu adalah 7 bumi
tanah yang berasal dari api neraka akan dikalungkan ke lehernya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Hadis riwayat muttafaqun alaih Imam Bukhari dan Muslim. Akhirnya sengketa lahan dan perampasan lahan tidak akan pernah tuntas selama tidak dikelola oleh Islam. Kenapa? Karena sampai hari ini pengusaha itu berkolaborasi dengan penguasa. Oligarki yang punya lahan, yang punya uang. Bahkan tidak jarang kita lihat bahwa pengusaha-pengusaha itu berasal dari luar Indonesia, berasal dari barat asing, berasal dari Cina asing. Semua itu tidak lain dan bukan penjajahan gaya baru yang dilakukan oleh penguasa sendiri, yang dilakukan oleh orang-orang kita sendiri, yang dilakukan oleh satu suku kita sendiri. Dulu kita berteriak penjajah harus hengkang dari bumi ini, asing harus di bumi hanguskan, karena mereka melakukan penjajahan. Begitu juga dengan oligarki yang lainnya. Kita melihat tahun 1602 VOC, Verenigde de Oost-Indische Compagnie, dulu masuk ke wilayah Indonesia. Awalnya bagus. Mereka membeli rempah-rempah dari Indonesia, mereka membeli sumber daya alam dari Indonesia. Tetapi akhirnya ketika harga tidak sesuai dinaikkan oleh para sultan, para penguasa, maka company-company itu memaksa para penguasa rakyat di daerah di mana hasil buminya diambil, mereka paksa untuk dibayar sesuai dengan kehendak mereka. Rakyat pun melawan. Company ini siapa? Company ini adalah pengusaha-penguasa dari barat, dari Belanda, dari Portugis, yang diberikan kewenangan penuh oleh penguasa di daerah barat atau daerah Belanda. Mereka bahkan di-backingi oleh tentara yang dimiliki oleh penguasa tersebut. Akhirnya dengan backing negara-negara tersebut, Indonesia terjajah yang disebut-sebut 350 tahun. Padahal tidak benar juga bahwa Indonesia terjajah selama 350 tahun. Nah, pengusaha-pengusaha itulah yang memiliki kroni penguasa. Mereka rela menggelontorkan dana berapa saja untuk penguasa-penguasa tersebut hingga penguasa menggolkan apa yang mereka inginkan. Sekarang bukan kroni lagi. Penguasa dan pengusaha sudah sama sudah. Dialah pengusaha, dialah penguasa sekarang. Kalau dulu pengusaha dengan penguasa beda, sekarang sudah sama. Dialah penguasa, dialah pengusaha juga. Dua kekuatan yang dia miliki untuk mendolimi rakyat, inilah yang terjadi rempang, sehingga rakyat pun akhirnya melakukan perlawanan baik di Rempang maupun di berbagai tanah Indonesia lainnya, terkhusus di beberapa tanah-tanah Melayu seperti di daerah Kalimantan dan di daerah Sumatera. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka kedoliman-kedoliman seperti ini harus diingatkan kepada penguasa bahwa mereka akan menanggung akibat dari kedoliman yang mereka lakukan. Salah satunya Allah akan mengancam mereka, Allah akan mencampakkan mereka ke dalam neraka. Bahkan bukan hanya itu, Allah akan mengalungkan 70 lapis bumi ke leher mereka karena mereka telah merampas tanah rakyat secara zalim tersebut dengan alasan apapun. Seharusnya penguasa menjadi pengayom, bukan akhirnya kemudian menjadi penegak bagi orang-orang yang menginginkan tanah rakyat itu dirampas. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Pasti kami akan turunkan
keberkahan dari langit dan dari bumi. Apa yang dimaksud dengan amanu wattaqau? Beriman, akidahnya betul, akidahnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Akidahnya bukan akidah komunis. Kita pun harus berhati-hati. Hari ini komunis ingin kembali berkuasa. Kalau dulu Soekarno bilang nasakom, nasionalis agama komunis. Menurut pendapat kami, ini tidak bisa disatukan antara komunis dengan agama. Komunis anti Tuhan, tak mau bertuhan. Siapa bilang komunis? Oh, ada Tuhannya juga. Tidak. Kita bisa melihat bagaimana sejarah apa yang terjadi di Rusia, Uni Soviet. Ketika revolusi Bolshevik terjadi sekitar tahun 70-an. Berapa masjid yang dibakar, dibumi hanguskan? Berapa gereja yang dibumi hanguskan ketika terjadi revolusi Bolshevik yang akhirnya kemudian mengubah negaranya menjadi Uni Soviet? Itu komunis. Karena jadi mana ada konsep nasakom, nasionalis agama komunis? Agama ada Tuhannya, agama ada ilahnya, agama ada yang disembahnya. Tapi komunis sama sekali tidak bertuhan, dan bahkan mereka menganggap agama sebagai candu. Kalau kita tidak berjuang, komunis menang di negeri ini seperti tahun-tahun sebelumnya. Mereka sudah berapa kali melakukan pengkhianatan. Masjid akan dimata-matai, ulama akan dibunuh, bahkan kerusakan terjadi di mana-mana karena mereka sudah menguasai rakyat di negeri ini. Itu yang harus kita pahami. Bahkan bukan hanya itu, lambang-lambang Islam pun, lambang-lambang agama lain pun semakin lama semakin tergerus. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, bacalah politik sesuai dengan ajaran Islam, supaya kita tidak terombang-ambing, supaya kita tidak salah pilih, supaya kita tidak salah pilah, supaya kedepannya Indonesia menjadi tanah yang berkah. Sebagaimana yang firmankan oleh Allah, walau anna ahlal qura amanu, beriman. Bukan ideologi selain daripada ideologi Islam, bukan akidah selain akidah Islam. Wattaqau, bertakwa. Syaratnya negeri ini akan diberkahi oleh Allah, dari langit dan dari bumi akan diberikan rezeki kepada penduduknya, beriman dan bertakwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Mengatur segala sesuatu dengan cara Islam. Maka merampas tanah milik rakyat bukan cara Islam, itu cara kapitalisme, cara kehendak sesuai dengan oligarki, cara kehendak sesuai dengan pengusaha, padahal Islam sudah melarangnya. Karena itu hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati juga. Informasi sekarang juga sedang menyerang agama ini. Apakah benar ada terorisme? Apakah ada benar fundamentalisme? Hati-hati. Ini zaman perang pemikiran. Sehingga ketika mereka menyebutkan hati-hati di masjid, masjid pun ingin dimata-matai. Karena dianggap sebagai sarang terorisme, dianggap sebagai sarang fundamentalisme. Kenapa dimata-matai? Supaya Islam tidak lagi tersebar. Yang tersebar adalah ideologi lain, yang tersebar adalah komunis, yang tersebar adalah akidah kapitalis. Itu yang mereka inginkan, sehingga masjid dimata-matai, pengajian dimata-matai, supaya orang takut ngaji, orang takut ke masjid. Akhirnya kalau masjid sudah tidak ada orangnya, kalau sudah pengajian sudah tidak ada lagi, apa yang terjadi? Umat semakin kering, tak paham ajaran Islam, dan akhirnya sangat mudah sekali untuk tertipu dan terikut pada ideologi, baik itu disebut kapitalis sekuler ataupun itu disebut komunisme. Sebagaimana dulu ada partai komunisme. Kita tanya kepada atuk-atuk kita yang dulu nenek-nenek kita ikut Gerwani, ikut Pemuda Rakyat PR. Saya pernah jumpa
Saya tanya, tak ngerti dia tentang komunis. Kenapa dulu bapak ikut Pemuda Rakyat? Karena itu di bawah partai komunisnya. Kenapa ibu ikut Gerwani, Gerakan Wanita, di bawah partai komunisme? Apa yang mereka katakan? Kami tak tahu, Ustaz. Kami tak ngerti. Yang tahu kami dulu PKI, Gerwani, dan Pemuda Rakyat itu memberikan kami tanah, membebaskan lahan-lahan, diberinya kami sebidang tanah, kami cangkoli tanah itu. Tahu-tahu datanya ada bahwa kami Gerwani, kami PR di bawah partai komunisme, yang akhirnya kemudian ikut dihukum ketika Presiden Soeharto berkuasa. Uak-uak ini tak tahu apa itu Gerwani, atau itu tak tahu dia apa itu Pemuda Rakyat di bawah PKI. Maka kita harus cerdas, paham, hati-hati dengan kelompok-kelompok yang walaupun dia tidak mengatasnamakan PKI, tapi kita sudah tahu di mana dia berdiam, di partai politik apa dia berdiam, di gerakan mana dia berusaha. Kita harus mawas diri. Jadi perang pemikiran hari ini terjadi. Mereka menyerang masjid, mereka mengatakan hati-hati dengan masjid, hati-hati dengan pengajian. Kita juga akan mengatakan bahwa hati-hati dengan partai politik tertentu yang di dalamnya ada PKI sedang ingin menguasai negeri ini. Karena itu hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perang pemikiran ini semakin berlanjut. Kita punya tangan, mainkan jari kita. Ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada TikTok, mainkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada kaum muslimin supaya mereka terselamat dari politik kejam, politik culas, politik yang dilakukan oleh mereka untuk memenangkan potensi dan kekuasaan mereka di negeri ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan keistiqomahan kepada kita untuk terus berada di jalan Islam, ikhlas beramal karena Allah. Kita memenangkan Islam bukan ingin jadi penguasa, bukan, tapi supaya negeri ini semakin baik, diatur oleh orang yang baik dan diatur oleh hukum-hukum yang baik berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan Indonesia ini semakin lebih baik dengan syarat beriman dan bertakwa kepada Allah. Niscaya Indonesia ini di masa yang akan datang mudah-mudahan menjadi negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya akan diturunkan baik dari langit dan dari bumi. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.